Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Marisha Mahdia Khoirina. Saya adalah dosen pada program studi manajemen di Universitas Internasional Semen Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, sebagai dosen kita diwajibkan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah seperti manajemen keuangan sebanyak 3 SKS, ada juga manajemen strategi sebanyak 3 SKS, bisnis internasional sebanyak 3 SKS, komunikasi bisnis 3 SKS, dan juga keterampilan presentasi bisnis sebanyak 2 SKS. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui salah satu kuliah yang saya ampu di semester genap 2019-2020, yaitu manajemen keuangan. Mata kuliah ini berlangsung selama 3 SKS dan kelas manajemen keuangan ini berisi kurang lebih 40 mahasiswa. Penjelasan mengenai mata kuliah manajemen keuangan sekaligus rencana pembelajaran selama 1 semester dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Saya akan mulai dari deskripsi mata kuliah terlebih dahulu. Jadi, apa sih manajemen keuangan itu? Manajemen keuangan adalah mata kuliah yang bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa mengenai konsep-konsep dasar manajemen keuangan dan juga teknik pengelolaan dasar keuangan perusahaan. Secara garis besar, materi yang akan dibahas antara lain yang pertama adalah pengantar manajemen keuangan, yang kedua adalah konsep fundamental dalam manajemen keuangan. Kemudian yang ketiga, kita akan berbicara mengenai aktiva atau aset keuangan, yaitu sesuatu aset yang tidak berwujud tetapi memiliki nilai, seperti saham, obligasi, dan juga reksadana. Yang keempat, kita akan membahas mengenai investasi jangka panjang, yang nantinya akan diulik lebih komprehensif lagi karena sesuai dengan namanya saja, long term investment, di mana investasi ini merupakan aset yang tidak bisa dirasakan manfaatnya hanya dalam 1 hingga 2 tahun. Sehingga kita membutuhkan pengetahuan yang lebih dalam, misalkan saja kita ingin berbisnis dan menanam modal dalam sebuah usaha, agar proses penanaman modal ini menghasilkan keuntungan atau laba bagi investor, maka kita harus berhati-hati dalam perhitungannya. Dan jika didetailkan lagi, bahan kajian keilmuan manajemen keuangan ini meliputi yang pertama tadi sudah saya sebutkan, yaitu gambaran mengenai manajemen keuangan. Dalam topik ini, saya juga akan menceritakan, mengenalkan berbagai profesi yang membutuhkan keahlian di bidang ini, sehingga mahasiswa akan lebih semangat dalam menempuh mata kuliah selama 1 semester. Yang kedua adalah time value of money atau nilai waktu uang. Topik ini merupakan topik dasar yang harus dipahami oleh setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen keuangan. Yang ketiga adalah laporan keuangan dan juga analisisnya. Sehingga mahasiswa bisa langsung mempraktekkan menganalisis the real laporan keuangan pada perusahaan dan mengetahui bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Yang keempat adalah pasar dan institusi keuangan. Nomor 5 adalah tingkat bunga atau interest rate. Seperti yang kita tahu di mana uang ini sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga dan juga uang sangat mempengaruhi inflasi dalam suatu negara. Yang keenam, kita akan belajar mengenai obligasi dan penilaiannya. Kemudian ada risk and return, ada juga saham dan penilaiannya. Kita juga akan bicara tentang biaya modal dan dasar penganggaran modal. Selain daripada itu, dalam mata kuliah ini kita akan belajar mengenai aliran kas dan analisis resiko dari aliran kas tersebut. Yang terakhir adalah mengenai real option dan juga topik lain pada capital budgeting.
Nah, sekarang saatnya kita membahas mengenai capaian pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan dalam satu semester. Capaian pembelajaran mata kuliah ini antara lain, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan juga menjelaskan kembali mengenai dasar-dasar manajemen keuangan, meliputi pengantar manajemen keuangan dan juga konsep-konsep fundamental dalam manajemen keuangan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi, menjelaskan praktek-praktek manajemen keuangan dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali ditemui. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat analisis yang berhubungan dengan manajemen keuangan. Contohnya, analisis laporan keuangan, analisis saham, analisis obligasi, dan kegiatan manajemen keuangan lain pada sebuah perusahaan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengkomunikasikan pemahaman dan juga analisa yang berkaitan dengan materi yang telah dikuasai. Yang kelima, mahasiswa diharap mampu bekerja dalam tim, manajemen keuangan yang baik dalam satu organisasi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mendapatkan informasi terkini tentang perkembangan manajemen keuangan di dunia nyata. Bicara mengenai penilaian, keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan ini jelas ditentukan oleh prestasi mahasiswa yang bersangkutan. Adapun item penilaian yang ada dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah ujian tengah semester, di mana yang diujikan itu adalah materi dari bab awal, bab 1 hingga bab sebelum UTS. Yang kedua adalah ujian akhir semester. Yang diujikan adalah bab setelah UTS, materi setelah UTS hingga akhir. Kemudian ada juga presentasi dan aktivitas lainnya di kelas. Metode yang digunakan dalam pembelajaran antara lain ceramah, diskusi, tanya jawab, dan juga pemecahan masalah di mana nantinya mahasiswa juga diwajibkan melakukan presentasi poin-poin tertentu yang akan ditentukan oleh dosen nantinya. Dalam perkuliahan ini dilaksanakan secara tatap muka langsung, namun selama masa pandemi, kehadiran langsung digantikan oleh tatap maya menggunakan aplikasi Meet Google dan juga Google Classroom adalah salah satu aplikasi yang saya gunakan untuk pengumpulan tugas dan juga sharing materi. Buku referensi yang digunakan adalah buku dari Brigham dan juga Houston di tahun 2018 dengan judul Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Selain daripada itu, saya juga menggunakan artikel penelitian dan juga artikel non-penelitian seperti pemberitaan di media massa di bidang keuangan sesuai dengan topik bahasan pada hari itu. Setiap topik yang dibahas atau artikel yang kita bahas adalah sebagai wujud memperlihatkan pemahaman secara kontekstual yang ada di dalam masyarakat itu bagaimana. Tidak hanya sekedar teori yang tertulis di buku. Jika mahasiswa memiliki referensi buku lain mengenai manajemen keuangan juga akan sangat membantu memperkaya materi dan juga pembahasan. Berbicara mengenai manajemen keuangan, berdasarkan data dari World Bank yang diambil dari 150.000 orang yang tersebar di 140 negara, Indonesia memiliki skor sebesar 32% untuk tingkat pemahaman finansial. Angka ini cukup jauh dibandingkan dengan negara tetangga lain di ASEAN seperti Singapura, dengan angka 59% orang yang paham mengenai manajemen keuangan, ataupun Malaysia sebesar 36%. Rendahnya literasi masyarakat Indonesia akan berdampak pada keputusan keuangan yang akan diambil. Misalkan saja, pengeluaran dan juga konsumsi yang cenderung boros, penggunaan kartu kredit yang tidak bijaksana, ataupun investasi yang tidak tepat. Akibatnya secara agregat atau secara makroekonomi, hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai pengajar, saya ingin berkontribusi meskipun sedikit untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan ini. Saya mulai dari mahasiswa saya terlebih dahulu, bahkan jika bisa hingga ke masyarakat yang lebih luas lagi, tentunya dengan cara yang lebih mudah diakses oleh siapa saja. Untuk itu, saya juga menyediakan atau mahasiswa saya juga dapat mengakses materi saya melalui kanal YouTube
MMK Channel ataupun podcast saya, Kata-Kata Marisha, di Spotify. Topik yang dibahas tentu saja ada pada rencana pembelajaran, namun penyampaiannya sedikit berbeda. Tentu saja dengan cara yang lebih menarik dan dengan bahasa sehari-hari agar mudah dipahami. Dengan cara ini saya berhasil mendapatkan prestasi yaitu dosen dengan IPD terbaik di program studi manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia di semester Gasal 2020-2021 yang lalu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Selamat sore Ibu. Bu Ica. Alhamdulillah baik. Baik-baik aja ya, sehat-sehat aja ya. Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan pada hari ini, pada sore hari ini ya tepatnya. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah ada di pertemuan ke-10 teman-teman di mata kuliah manajemen keuangan ya, dan tetap bersama saya Ibu Marisha Mahdiah Khairina. Dan sebelumnya saya mau reminder dulu nih ke teman-teman ya terkait dengan topik pembahasan kita. Ya, terkait sama topik pembahasan kita. Jadi di 9 minggu kemarin nih kita sudah banyak banget belajar ya teman-teman ya. Dimulai dari overview tentang manajemen keuangan itu sendiri, kemudian Anda juga sudah belajar tentang time value of money, dan minggu lalu kita udah belajar tentang resiko dan tingkat pengembaliannya. Hari ini topiknya juga sudah saya share nih minggu lalu. Kita akan belajar mengenai saham dan juga penilaiannya ya, atau valuasi saham teman-teman. Nah, sebelum kita memulai tentang valuasi saham ya, kita akan berdoa dulu ya sebagai penanda mulainya perkuliahan pada hari ini. Siapa nih yang mau mimpin doa? Mungkin saya boleh, Bu. Boleh dong, silahkan Roy. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, akan lebih baiknya kita dahulukan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Silakan Bu. Terima kasih banyak Mas Roy. Langsung aja kita mulai teman-teman ya. Jadi hari ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan belajar mengenai valuasi saham. Tapi sebelumnya saya pengen ngajak Anda untuk memahami dulu yang namanya saham itu sendiri. Oke, sekarang ini ya kita akan belajar mengenai konsep dasar saham teman-teman. Ini adalah agenda kita pada sore ini ya. Sebenarnya kita akan nge-games dulu, boleh ya. Jadi hari ini kita akan main tebak-tebakan. Tahu nih Bu, yang ditebak ya, yaitu kode saham perusahaan. Jadi seperti yang Anda tahu, kalau kita jual beli atau kita melihat ya saham yang di internet ya, kalian lihat di Bursa Efek Indonesia itu kan ada berbagai macam kode perusahaan gitu ya. Nah, saya ingin Anda menebak. Saya akan kasih tahu logo perusahaan, kemudian Anda tebak apa ya kode saham perusahaan itu. Ya, gimana, udah siap? Insya Allah siap, Bu. Siap ya. Oke, yang pertama, nah ini dia. Ini langganan saya banget kalau masuk angin ya. Minumnya tolak titik. Perusahaan Sido Muncul, ada yang tahu kode saham perusahaan Sido Muncul? Ayo. Sido, Ibu. Apa? Sido. Sido, Ibu. Sido ya. SIDO ya, Sido. Ini diambil dari kata pertama perusahaannya ya, Sido Muncul. Ini gampang nih kalau yang ini. Nah, yang satu lagi. Nah, ini dia. Ini perusahaan korporasi kita ya, karena kita di Universitas Internasional Semen Indonesia. Nggak afdol rasanya kalau nggak
tahu apa sih kode saham emiten yang satu ini, SIG? Apa kode sahamnya? SMGR ya. Bu. SMGR. Waduh, betul ya. Oke, satu lagi ya. Kita tebak-tebakan satu lagi. Ini adalah perusahaan apa nih? Perusahaan apa Antam ini? Perusahaan tambang. Pertambangan ya, PT Aneka Tambang. Nah, Antam tuh apa logonya? Logo kode sahamnya apa? ANTM. ANTM. Gampang ya ini ya, karena ada di ininya logo perusahaannya ya, ANTM. Nah, itu tadi salah satu ya contoh-contoh teman-teman kode emiten saham di Bursa Efek Indonesia ya. Dan sekarang saya pengen ngajak Anda untuk mengetahui apa sih saham itu. Oke. Nah, saya akan mulai dari ilustrasi yang mudah dulu nih teman-teman ya. Jadi saya ingin Anda membayangkan ada perusahaan clothing, ada perusahaan baju gitu ya, baju X. Nah, saya punya saham nih di perusahaan ini sebesar 20% teman-teman. Ya, jadi itu artinya ya 20% perusahaan ini itu adalah milik saya. Otomatis berarti 20% keuntungan dari perusahaan ini itu adalah juga milik saya dong. Ya, jadi seperti itu. Dan kalau dalam istilah saham inilah yang disebut dividen. Ya, pembagian dividen, pembagian keuntungan berdasarkan porsi saham yang dimiliki dalam perusahaan tersebut. Sesuai definisinya ya secara teori, saham adalah nih ya sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan tadi. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa Ibu. Bisa ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih teman-teman yang biasanya muncul di kepala kalian gitu ya. Terus Bu, kenapa ya ada yang jual beli saham? Atau kenapa ya Bu ada perdagangan saham? Bener nggak? Ada yang kepikiran nanya gitu nggak sih? Saham tadi kan bukti kepemilikan kita ya pada suatu perusahaan, terus kenapa ada yang jual beli saham ya? Ada yang punya pertanyaan serupa nggak? Ya, pasti ada ya. Pasti ada yang penasaran tuh, terus kenapa ya ada jual beli saham, ada perdagangan saham. Nah, ini saya jawab ya. Tapi sebelum menjawab, kita harus paham dulu nih teman. Kalau saham itu memiliki nilai, ya. Ada yang murah, ada yang mahal. Nah, ini tergantung sama valuasi perusahaannya. Jadi, kalau misalkan kayak gini nih teman-teman, ada semangkok mie ayam nih ya. Kalau yang kecil biasanya harganya 12.500 gitu ya. Harga yang besar nih mangkok ayamnya itu bisa jadi Rp25.000 per mangkok gitu kan. Nah, ini kalau misalnya kita analogikan sama makanan nih teman-teman. Semakin besar size-nya, semakin banyak isinya, biasanya akan semakin mahal harganya. Bener nggak? Bener ya, jadi semakin banyak isinya, semakin mahal harganya, semakin enak rasanya gitu misalkan. Tapi kalau enak itu relatif ya teman-teman ya, itu biasanya akan semakin mahal. Nah, sama nih seperti saham gitu ya. Kalau perusahaannya semakin besar, perusahaannya semakin lebih banyak dikenal oleh banyak orang, kemudian bisnisnya itu atau produknya itu banyak dipakai sama orang, biasanya harganya akan lebih mahal dibandingkan perusahaan yang tidak dikenal oleh banyak orang gitu ya, atau tidak besar perusahaan tersebut. Harganya bisa lebih murah gitu teman-teman. Tapi banyak juga faktor yang mempengaruhi selain besar kecil ukuran perusahaan tadi ya. Misalkan aja ilustrasinya seperti ini nih. Nah ini, tau nggak ini apa? Pecel ya Ibu. Bener, pecel. Coba Mas Bayu, pecel kalau dijual pecel ayam gitu, harganya berapa Mas? Sekitar 8.000 mungkin ya Bu ya. 8.000-an gitu ya. Apalagi tempatnya Mas Bayu nih. Mungkin bisa lebih murah lagi gitu Mas ya. Nah kalau namanya berubah nih Mas, jadi Javanese salad with peanut sauce. Terus platingnya kayak gini. Kira-kira ini
harganya 8.000 nggak sih? 20.000 lebih kayaknya sih kalau di itu. 20.000 lebih. Masa? Ini kalau di hotel bisa 50.000 nih Mas Bay. Ya, jadi banyak banget tuh teman-teman faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Jadi nggak cuma besar kecilnya perusahaan tadi yang sudah saya sebutkan ya, tapi ada juga faktor-faktor lain nih, seperti misalkan ini image, ya, image atau citra perusahaan. Kemudian kalau di makanan itu siapa chefnya? Kalau misalkan chefnya itu bintang Michelin gitu, dia bisa lebih mahal. Sama kayak perusahaan, kalau CEO-nya itu adalah orang terkenal, ya, kayak misalkan sahamnya Apple, terkenal banget Steve Jobs-nya gitu misalkan, harganya bisa lebih mahal dibandingkan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Jadi banyak banget faktor yang mempengaruhi harga saham. Ya, tadi sudah saya sebutkan banyak ya. Ada yang bisa ngulangin nggak teman-teman? Tadi apa aja kira-kira faktor yang mempengaruhi harga-harga saham? Dari ilustrasi yang pertama, mie ayam tadi ya. Itu apa yang pertama? Ukuran perusahaan ya. Iya, Ibu, bukan perusahaan. Ukuran perusahaan, kemudian image atau citra perusahaan, CEO-nya siapa perusahaan tersebut. Ya, jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi harga saham, teman-teman. Nah, that's why alasan kenapa, balik lagi nih kita ke pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan, kenapa ada yang jual beli saham gitu. Karena saham ini punya harga tadi ya, punya nilai, makanya kenapa bisa diperdagangkan. Nah, kalau berdagang itu kan berarti ada yang jual, ada yang beli ya teman-teman ya. Nah ini, kalau dari sisi perusahaan yang menjual saham, ya, dia itu menjual saham atau menerbitkan saham digunakan untuk memperbesar usahanya teman-teman. Bisa jadi seperti itu alasannya. Jadi tadi kan ada perusahaan clothing tuh ya, contohnya di awal ya teman-teman, perusahaannya itu ukurannya segini nih. Saya tuh pengen lebih besar lagi perusahaan saya pengen ekspansi deh ke negara mana gitu ya. Saya pengen ngadain fashion show deh di New York Fashion Week gitu ya. Kayak yang lagi happening sekarang ya teman-teman ya, salah satu clothing yang goes to New York gitu ya. Itu kan butuh dana ya, butuh pendanaan yang lebih besar sehingga dia butuh yang namanya investor. Nah, mereka ini mengeluarkan saham, menerbitkan saham, salah satunya adalah untuk ekspansi tadi. Keuntungan mereka di situ. Nah, sekarang apa keuntungannya bagi yang beli saham nih? Gitu ya, bagi investor. Nah, ini apa keuntungannya bagi kita? Kira-kira teman-teman. Kalau perusahaannya semakin besar, bisa jadi harganya saham itu semakin lebih mahal gitu kan. Kalau tadinya kita beli sahamnya clothing ini itu 2 miliar misalkan, terus kemudian dia berkembang, ya, bisnisnya maju, yang beli bajunya banyak banget, ya, salesnya dari tahun ke tahun meningkat terus. Bisa jadi tuh harga saham yang kalian dulu beli 2 miliar, sekarang harganya jadi 4 miliar. Ya, bukan nggak mungkin tuh jadi 4 miliar. Nah, itulah yang dinamakan dengan capital gain, ya, atau spread harga saham ya, ketika harga jual itu melebihi harga beli saham tersebut. Jadi kalau kita simpulkan, ada 2 manfaat investasi pada instrumen saham ini, teman-teman. Yang pertama adalah kita bisa mendapatkan dividen. Dividen tadi adalah keuntungan gitu ya, bagian keuntungan yang dibagikan oleh pemegang saham. Yang kedua adalah capital gain, ya, ketika kita ini bisa menikmati gain ya, atau istilahnya harga jual itu bisa lebih tinggi daripada kita beli saham tersebut ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu atau bisa saya lanjutkan? Oke, bisa dilanjutkan ya. Iya, Ibu, boleh dilanjutkan. Oke, terima kasih. Nah, ini teman-teman, kalau kita berinvestasi itu kita harus memperhitungkan yang namanya resikonya ya. Semua itu pasti ada resikonya, ya enggak? Yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri ya. Jadi berinvestasi di saham pun itu ada resikonya, teman-teman. Apa aja resikonya? Nah, ini ya, beberapa resiko investasi pada instrumen saham. Bisa aja sewaktu-waktu tidak ada pembagian dividen gitu ya, ketika manajemen perusahaan memutuskan demikian. Kemudian ada yang mengalami namanya capital loss, harga jual sahamnya lebih rendah nih daripada harga beli sahamnya, atau resiko-resiko lain gitu ya. Jadi ada beberapa resiko investasi pada instrumen saham.
Nah, sekarang saya mau kasih contoh nih ke kalian ya. Perusahaan apa sih Bu yang bisa ngasih sekaligus capital gain plus dividen? Waduh, ini perusahaan idaman investor banget ya. Semua benefit dengan kita berinvestasi di perusahaan ini kita dapetin tuh. Ya, yang pertama capital gain, yang kedua dividen. Contohnya nih ya, tadi sudah Anda tebak di awal pertemuan kita hari ini, adalah perusahaan Sido Muncul, teman-teman ya, dengan kode SIDO. Ini tadi ya, SIDO. Dia ini bisa ngasih capital gain plus dividen sekaligus loh. Ya, kalau kalian lihat nih, misalkan ini ya di gambar ini, itu memperlihatkan harga saham Sido di tahun 2017. Itu hanya Rp462 saja per lembar sahamnya. Kemudian di bulan April 2020, ini awal-awal pandemi ya, harganya itu bisa mencapai 1.180. Jadi Anda bayangin, Anda itu bakalan dapetin capital gain sebesar 227%, teman-teman. Anda beli Rp460, dijual lagi bisa 1.180. Gitu. Inilah ya yang bisa Anda dapatkan ya. Dividen juga nih dapat nih dia nih. Ya, ada dividen yang dibagikan teman-teman di tahun 2019. Oke, sekarang kita sudah masuk ke sesi akhir. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Mohon izin untuk masuk bertanya, Ibu. Silakan, Mas Bayu. Ya Ibu, jadi mohon izin untuk bertanya. Kemarin tuh sempat saya lihat-lihat di bursa saham, bursa efek tuh Bu, ada misal harga saham itu ada yang harganya 700 ataupun 1000. Nah, itu bisa dikatakan murah atau mahal itu seperti apa ya Bu? Mungkin mohon untuk pencerahannya. Terima kasih Bu. Oke, thank you Mas Bayu. Nah ini, apakah harga saham sebanyak 700 itu mahal apa murah sih Bu? Gitu ya, saya worth it nggak untuk beli saham senilai harga 700 ini? Nah itu juga jawabannya bakalan panjang sekali Mas Bayu ya. Jadi kita akan bahas mengenai hal tersebut di minggu depan ya. Jadi minggu depan kita akan bahas hal tersebut, yaitu mengenai proses valuasi saham atau proses penilaian saham. Seperti apa? Jangan sampai minggu depan nggak masuk ya. Jadi kita akan cukupkan perkuliahan pada sore hari ini dengan pertanyaan dari Mas Bayu tadi yang akan kita jawab di minggu depan teman-teman. Oke? Setuju ya? Setuju. Iya, setuju Bu. Siap kalau gitu. Terima kasih banyak teman-teman karena sudah hadir dalam perkuliahan hari ini dan sudah mengikuti secara aktif perkuliahan manajemen keuangan pada hari ini. Saya bisa cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ica. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi masukan bagi semua tim pengajar yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.